Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Alda Katrin dengan NIM 2301015010112 dari kelas Pendidikan Fisika B. Sini saya akan membahas sedikit tentang transformasi Lorentz yang merupakan salah satu konsep penting dalam teori relativitas khusus. Adapun topik pembahasan dari materi ini yaitu postulat Einstein, penjelasan mengenai transformasi Lorentz, perbedaan transformasi Lorentz dan transformasi Galileo, penurunan rumus dan contoh soalnya. Kita mulai dari postulat Einstein yang menjadi dasar teori relativitas khusus, di mana bunyinya yang pertama, hukum-hukum fisika berlaku universal di semua kerangka acuan inersia. Artinya, tidak ada kerangka acuan yang lebih istimewa dibandingkan yang lain. Sementara itu, postulat kedua menegaskan bahwa kecepatan cahaya di ruang hampa adalah konstan, tidak peduli bagaimana gerak sumber cahaya atau pengamat. Namun, jika kecepatan cahaya selalu tetap, bagaimana ruang dan waktu beradaptasi untuk memenuhi kondisi ini? Nah, disinilah transformasi Lorentz menjadi relevan. Di mana transformasi ini memperkenalkan konsep bahwa ruang dan waktu tidak bersifat absolut, melainkan saling terkait dan dapat berubah tergantung pada kecepatan relatif antara pengamat dan objek. Dengan kata lain, transformasi Lorentz adalah metode matematis untuk menghubungkan koordinat ruang dan waktu antara dua kerangka acuan yang bergerak relatif satu sama lain dengan kecepatan tinggi. Nah, berbeda dengan transformasi Galileo, di mana transformasi Lorentz ini mempertimbangkan bahwa waktu bersifat relatif dan bukan absolut. Artinya, waktu dapat berjalan berbeda bagi pengamat di kerangka acuan yang berbeda. Nah, konsep ini berlaku ketika kecepatan suatu objek mendekati kecepatan cahaya, sehingga hukum fisika klasik tidak lagi cukup untuk menjelaskan fenomena tersebut. Selanjutnya, bagaimana perbedaan antara transformasi Galileo dan transformasi Lorentz? Nah, di sini ada 3 tinjauan yang membedakan antara transformasi Galileo dan transformasi Lorentz. Yang pertama, ditinjau dari kecepatan sebuah benda. Transformasi Galileo hanya berlaku untuk objek yang berkecepatan sangat rendah. Sebaliknya, transformasi Lorentz berlaku untuk benda yang berkecepatan tinggi atau mendekati kecepatan cahaya. Yang kedua, tinjauan waktu oleh pengamat. Pada transformasi Galileo, waktu yang diukur oleh kedua pengamat adalah sama atau T sama dengan T aksen. Kan pada transformasi Lorentz, waktu yang diukur oleh kedua pengamat berbeda. Artinya T tidak sama dengan T aksen. Dan yang ketiga, tinjauan kerangka acuan. Pada transformasi Galileo, X aksen yaitu jarak antara benda P yang bergerak searah sumbu X terhadap kerangka acuan X aksen, sedangkan X adalah jarak benda P ditinjau dari kerangka acuan S, di mana hasilnya yaitu X aksen sama dengan X min Vt dan X sama dengan X aksen tambah Vt. Namun pada transformasi Lorentz perlu faktor pengali, istilahnya gamma atau tetapan Lorentz atau biasa disebut faktor Lorentz, yang kemudian berubah yang tadinya X aksen sama dengan X min Vt menjadi X aksen sama dengan gamma dikali X min Vt dan X sama dengan gamma dikali X aksen min Vt aksen. Selanjutnya, penurunan rumus transformasi Lorentz. Pada slide ini kita melihat dua bentuk transformasi Lorentz, yakni transformasi Lorentz standar pada persamaan 1.1 dan transformasi Lorentz kebalikannya pada persamaan 1.2. Di sini faktor gamma adalah gamma sama dengan 1 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, di mana V adalah kecepatan relatif antara dua kerangka dan C adalah kecepatan cahaya. Faktor ini muncul karena efek relativitas pada kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Di sini, ketika kecepatan sebuah benda bergerak jauh dari kecepatan cahaya, maka gamma sama dengan 1, dan ketika kecepatan benda mendekati kecepatan cahaya, maka gamma bernilai lebih besar. Selanjutnya, kita fokus pada bagaimana transformasi waktu diturunkan. Dimulai dari persamaan CT sama dengan gamma dikali CT aksen tambah VT aksen. Kita kemudian substitusi nilai gamma dikali C tambah V untuk menyederhanakan bentuknya. Setelah itu, manipulasi aljabar, lalu kita akan mendapatkan hubungan waktu dalam kerangka O aksen, yaitu T aksen sama dengan gamma dikali C kurang V kali T per C. Dengan menggunakan definisi gamma dan substitusi yang sesuai, akhirnya diperoleh bentuk transformasi waktu, yaitu T aksen sama dengan gamma dikali T min Vx per C kuadrat. Nah, persamaan inilah yang menunjukkan bagaimana waktu diukur oleh pengamat dalam kerangka yang berbeda, tergantung pada kecepatan relatif mereka. Selanjutnya, kita melihat penurunan transformasi koordinat ruang dengan menggunakan persamaan X aksen sama dengan X kurang Vt dan memperhitungkan faktor gamma.
maka kita peroleh X aksen sama dengan X kurang VT per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Ini adalah bentuk akhir transformasi ruang dalam kerangka O aksen. Terakhir, kita sampai pada transformasi kecepatan relatif, di mana dengan menggunakan transformasi Lorentz untuk posisi dan waktu serta melakukan manipulasi aljabar, kita memperoleh hubungan kecepatan relatif yaitu V aksen X sama dengan Vx tambah V per 1 tambah Vx dikali V per C kuadrat. Ini disebut rumus relativitas untuk penjumlahan kecepatan yang menunjukkan bahwa kecepatan tidak dapat melebihi kecepatan cahaya. Itulah penurunan rumus transformasi Lorentz untuk posisi, waktu, dan kecepatan yang menunjukkan bahwa ruang dan waktu bersifat relatif terhadap pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Sebuah lampu diaktifkan di titik X sama dengan 600 km pada T sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 4S ketika diamati oleh O. Dari kejadian ini, jika dipandang oleh O aksen, didapatkan kecepatan 0,6 C. Berapa lama kilat lampu bergerak relatif terhadap O? Pertama-tama, mari kita catat informasi yang kita ketahui dari soal ini, di mana posisi lampu kilat X sama dengan 600 km, kemudian waktu kejadian menurut pengamat O atau T sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 4S, dan kecepatan relatif antara O dan O aksen sama dengan 0,6 C. Di sini, C adalah kecepatan cahaya, yaitu sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, dari soal kita diminta untuk mencari waktu kejadian T aksen menurut pengamat O aksen. Nah, untuk mencari waktu kejadian menurut pengamat O aksen, kita akan menggunakan rumus transformasi Lorentz untuk waktu, yaitu T aksen sama dengan T dikurang V per C kuadrat kali X per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Dari rumus ini, kita substitusi nilai-nilai yang sudah diketahui. Maka diperoleh nilai T aksen sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 4 per second kurang 90 km per 3 kali 10 pangkat minus 5 km per second per akar 0,64. Nah, itulah contoh soal dari transformasi Lorentz. Jadi, transformasi Lorentz adalah konsep fundamental dalam teori relativitas khusus yang dikembangkan oleh Albert Einstein. Konsep ini menjelaskan bagaimana ruang dan waktu saling terkait ketika suatu objek bergerak mendekati kecepatan cahaya. Berbeda dengan transformasi Galileo yang mengasumsikan waktu bersifat absolut, transformasi Lorentz memperkenalkan relativitas waktu dan ruang, di mana waktu dapat berjalan berbeda tergantung pada kerangka acuan pengamat. Prinsip ini didasarkan pada dua postulat utama Albert Einstein. Nah, itulah penjelasan mengenai materi transformasi Lorentz. Selanjutnya, untuk lebih memahaminya, cobalah kita pikirkan bagaimana jika waktu dapat bervariasi tergantung pada kecepatan pengamat. Bagaimana kita dapat menerapkan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ini akan mempengaruhi cara kita merencanakan atau mengatur pertanyaan ini untuk lebih memahami pemahaman kita? Nah, itulah penjelasan materi mengenai transformasi Lorentz dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton.